Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Kembali bertemu dengan saya, Abu Fikri, dalam rangka melanjutkan kajian kita yang sudah-sudah mengenai masalah rukun sembahyang 13. Pada beberapa video yang lalu, saya sudah menyampaikan 2 dari 13 rukun itu. Ya ini niat, itu sudah sampaikan. Yang kedua adalah tegak berdiri betul. Hari ini kita masuk kepada rukun sembahyang 13 yang ketiga, yakni takbiratul ikram. Di dalam rukun sembahyang 13, kita temukan ada beberapa kalimat yang unik. Yang bunyi kalimat itu adalah huruf yang 28. Nah, itu. Nah, huruf yang 28 itu bukan berarti hurufnya 28 buah. Bukan begitu maksudnya. Huruf yang pertama itu isinya 4. Yakni alif, lam, lam, ha. Huruf yang kedua isinya juga 4. Yakni alif, ka, ba, ro. Jadi 4, 4. 2 disatukan menjadi 8. Itu maksud daripada huruf yang 28. Kita bahas satu, yang pertama. Huruf yang 4 pertama terdiri dari alif, lam, lam, ha. Yang sering kita sebut dengan kata Allah. Huruf yang 4 itu di dalamnya tersirat. Alif itu maknanya adalah zat. Lam yang pertama maknanya adalah sifat. Lam yang kedua maknanya adalah nama. Sedangkan ha itu maknanya adalah if'al atau perbuatan. Jadi zat, sifat, nama, dan perbuatan adalah unsur pokok, unsur utama asal terjadinya segala sesuatu. Makanya dia ada pada nama yang satu, yaitu Allah. Seperti dikatakan, zat mengadakan sifat. Sifat mengadakan nama. Nama mengadakan perbuatan. Jika dibalik, maka dia berbunyi, perbuatan menunjukkan nama. Nama menunjukkan sifat. Sifat menunjukkan zat. Nah, ini adalah ungkapan yang ada di dalam pelajaran rukun sembahyang 13. Tentu semua itu tidak bisa kita terima begitu saja. Harus ada usaha mencerna, mendalami, serta menyelami intinya. Apa maksud daripada kalimat-kalimat itu? Jadi, zat itu adalah Allah. Dia yang mengadakan sifat. Karena pada Allah itu ada zat, sifat, nama, dan perbuatan. Jadi Allah sebagai zat, dia yang mengadakan sifat. Apa itu sifat? Nah, siapa itu sifat? Sifat itu adalah Muhammad. Itu sifat. Kemudian sifat mengadakan nama. Apa itu nama? Nama itu adalah turunan daripada Muhammad. Itulah mukmin. Nah, mukmin itu adalah cahaya. Seketika dia lahir daripada Muhammad, dia adalah cahaya. Seketika dia bersaksi, dia adalah Tuhan itu selain Allah. Tetapi yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia hadapi, yang dia rasakan bukan Allah.
melainkan Muhammad, waktu itu dia berubah nama menjadi mukmin. Nah, seketika dia ditiupkan oleh Allah, oleh Allah ini bahasa Senandung, ditiupkan ke dalam tubuh, namanya berubah lagi menjadi ruh. Seketika dia terpari di dalam hati kita, namanya berubah menjadi insan. Seketika dia menampung persoalan hidupnya, namanya berubah lagi menjadi akal. Dan seketika dia mencari solusi untuk mengatasi persoalan yang dia tampung, maka namanya berubah menjadi fikir. Seketika dia mencari pertimbangan. Dia mencari pertimbangan. Artinya dia mempelajari manfaatnya berapa persen, mudaratnya berapa persen. Dia menimbang. Waktu itu namanya khayal. Seketika dia paham, dia merangkum, dan dia tahu persis persoalannya, waktu itu dia bernama dengan nama paham. Nah, seketika dia hendak melakukan perbuatannya, karena sudah ditampung dengan akal, dicari solusi dengan fikir, ditimbang dengan khayal, maka dia paham, setelah itu dia lakukan perbuatan, namanya itu adalah ilmu. Tetapi untuk dia bukan ilmu, melainkan alimun. Nah, itulah nama. Itulah diri kita yang sebenar diri. Jadi benar bahwa zat mengadakan sifat dan sifat mengadakan nama. Nah, nanti nama ini akan mengadakan perbuatan. Perbuatan itu adalah sesuatu yang nampak, yang nyata. Siapa dianya? Nih, tubuh. Di tubuh ini nyata perbuatan. Nyata perlakuan. Nyata gerak daripada isi yang di dalam. Makanya tubuh itulah wujud daripada perbuatan. Makanya dalam Al-Quran surah Al-Alaq ada kalimah yang berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Bacalah artinya lihatlah, dengarlah, rasakanlah sesuatu itu, suatu kepahaman. Itu bacalah. Tentu tidak mungkin bisa membaca kita, melainkan dengan Ia yang dengan nama Tuhan. Dia yang dengan nama Tuhan itulah ruh tadi. Diri kita sebenar diri tadi dengan nama mukmin itu. Nah, yang dengan nama Tuhan ini yang menjadikan insan dari segumpal darah. Jadi kalau tidak ada ruh, tidak ada diri kita sebenar diri dalam diri ini, maka spermatozoa yang dimiliki laki-laki, ovum yang ada dimiliki oleh perempuan, tidak akan mungkin bersatu, tidak akan mungkin bertemu, tidak akan mungkin berkembang dalam rahim, kalau tidak karena dia yang dengan nama Tuhan. Itu adalah diri kita sebenar diri. Dialah yang menjadi sebab tumbuhnya fisik tubuh jasad ini. Kalau tidak dia, maka Tuhan tidak menjadikan fisik. Nah, ini yang dimaksud dengan nama mengadakan. If'al atau perbuatan. Aneh memang? Ya aneh. Tapi ini kenyataan. Kenyataan. Begitu cara Allah memberikan wewenang kepada Muhammad untuk menyatakan kita sebagai nama. Begitu kenyataan Muhammad memberikan wewenang kepada kita sebagai nama untuk mengadakan if'al atau perbuatan tadi. Tanpa ada kita, tanpa ada ruh ini, maka sekali lagi saya katakan spermatozoa laki-laki tidak akan terbentuk, tidak akan terorbit. Ovum yang ada perempuan tidak akan terbentuk, tidak akan terorbit, dan tidak akan mungkin bisa disatukan. Maka itu dikatakan yang dengan nama Tuhan itu menjadikan insan
tubuh badan jasad dari segumpal darah. Itu yang disebut dengan al-alaq. Nah, kemudian dibalik perbuatan menunjukkan nama. Nah, ini agak mudah kita memahaminya. Misalnya ada orang pakaian baju putih-putih, kerjanya di rumah sakit, yaitu membedah, menyuntik, merawat orang-orang sakit. Itu pekerjaannya, itu if'alnya. Nah, dia akan menunjukkan nama. Apa itu namanya? Tentu dokter. Tidak mungkin petani, pasti dokter. Begitu juga, dari rumah dia bawa cangkul, dia pakai pakaian yang ya cocok untuk bekerja gitu. Pakai topi yang seperti payung, arahnya ke kebun, arahnya ke sawah. Nah, kemudian dia mencangkul. Nah, itu perbuatannya, itu if'alnya. Nah, if'al itu, perbuatan itu menunjukkan kepada namanya. Apa namanya? Petani. Petani. Nah, saya tambah satu lagi contoh. Dia pergi sekolah, dia mengajar, dia menjelaskan, dia memberikan informasi kepada murid-muridnya. Itu if'alnya, itu perbuatannya. Itu menunjukkan kepada nama. Apa namanya? Namanya adalah guru. Nah, itu. Jadi, isi daripada dokter, isi daripada petani, isi daripada guru sama. Yaitu ruh yang datang daripada Allah. Yaitu mukmin, yaitu diri sebenar diri pada setiap kita. Nah, itu. Ini yang disebut dengan perbuatan menunjukkan nama. Insya Allah mudah dipahami. Kemudian, nama menunjukkan sifat. Nama menunjukkan sifat. Nah, tadi namanya dokter. Sifatnya apa? Mengobati. Nah, itu. Sifatnya mengobati. Tujuannya menyembuhkan. Petani. Sifatnya apa? Menanam dan mengolah agar tumbuhan itu tumbuh dan bisa bermanfaat bagi semua kita. Nah, sifatnya menumbuhkan. Guru, sifatnya apa? Mengajar, melatih, dan mendidik. Supaya anak didiknya itu cerdas-cerdas. Nah, ini yang dimaksudkan dengan nama menunjukkan sifat. Nah, kemudian sifat akan menunjukkan zat. Nah, dokter tadi. Dokter tadi sifatnya merawat, mengobati, menyembuhkan. Siapa yang bisa menyembuhkan? Dokterkah? Obatkah? Tidak. Pasti dia menunjuk kepada satu zat yang maha tunggal, maha kuasa. Siapa dia? Allah. Nah, itu. Begitu juga petani. Ya. Dengan usahanya menumbuhkan, menanam, serta mengembangkan agar bermanfaat tumbuhan ini bisa dituai dan dipanen. Siapa yang bisa menumbuhkan? Siapa? Ternyata zat yang maha tunggal, yang maha perkasa dan kuasa. Kembali dia menunjukkan kepada Allah. Begitu juga guru yang mendidik, melatih, mengajar murid-muridnya. Siapa yang membukakan pemikiran? Siapa yang membukakan hati? Siapa yang mencerdaskan dan memberikan petunjuk kepada murid-muridnya? Kembali kepada zat yang maha tunggal, maha agung, maha perkasa. Dia adalah Allah. Jadi mulai dari dokter tadi, kesembuhan, kesehatan tidak akan tidak akan ditemukan oleh karya dokter dan karya obat, tetapi ditemukan oleh kekuasaan Allah. Jadi dokter dan obat hanya perantara untuk mencapai kesembuhan yang Allah akan berikan kepada para pasien. Begitu seterusnya.
kepada petani juga, kepada guru-guru juga. Intinya adalah semua itu kembali kepada zat sang pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah begitu. Ini 4 huruf yang pertama, alif, lam, lam, ha. Jadi sudah nyata ini. Sudah nyata bahwa zat mengadakan sifat, sifat mengadakan nama, nama mengadakan perbuatan, perbuatan menunjukkan nama, nama menunjukkan sifat, sifat menunjukkan zat, kembali kepada zat, yaitu Allah. Ternyata Allah adalah nama. Sekali lagi, Allah adalah nama. Nama daripada zat. Artinya apa? Ya pastilah tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak nyata keberadaannya. Pasti. Ya nama. Sama dengan saya, Abu Fikri, itu kan nama. Tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata. Tidak nyata. Nah, kalau ingin bertemu Abu Fikri, ya cari orang yang dengan nama. Nah, mana orangnya? Ah, ini orangnya. Bisa dilihat bentuknya, bisa dengar suaranya, bisa dengarkan katanya, bisa didatangkan dia di tempat dia berdomisili. Nah, ini tempat saya, nih, perpustakaan ini. Begitu juga Allah sebagai zat. Nah, tidak nyata dia. Nah, carilah tempat nyatanya Allah. Ternyata tempat nyata Allah adalah pada sifatnya. Apa itu sifatnya? Itulah Muhammad. Muhammad itulah sifat daripada Allah. Sebenarnya Muhammad itu belum Muhammad namanya. Ahmad dulu. Sebenarnya Ahmad belum Ahmad namanya. Hamdu dulu. Nah, di dalam Hamdu inilah terdapat alif ka baroh. Akbar. Di dalam Hamdu itu. Kenapa sedemikian? Akbar atau huruf 4 yang kedua tadi, alifnya itu sifat sidik. Dia menunjukkan kepada sifat sidik. Sidik artinya benar. Yang benar Allah dan Rasul. Kalau kita tidak benar, hanya dibenarkan kalau kita mau dibenarkan. Kalau tidak, Allah dan Rasul berlepas tangan atas keingkaran kita. Itu sidik. K itu tersirat di dalamnya adalah sifat amanah. Amanah itu artinya percaya. Allah dan Rasul percaya kepada kita. Maka suara Allah, suara Rasul, kata Allah, kata Rasul, perbuatan Allah, perbuatan Rasul tidak nyata hari ini. Melainkan nyata pada ruh kita masing-masing. Dan dari ruh nyata pada tubuh, pada jasad kita. Makanya dimintakan kita untuk menyuarakan suara Allah, menyuarakan suara Rasul, mengatakan kata Allah, mengatakan kata Rasul, memperbuat perbuatan Allah, memperbuat perbuatan Rasul. Itulah khalifah. Orang yang diwakilkan oleh Allah dan Rasul untuk mewujudkan semua keberadaan daripada Allah dan Rasul itu sendiri di alam semesta. Itulah khalifah. Dan itu sebuah jabatan yang Allah berikan kepada kita. Dan tidak akan kita capai kalau tidak bersifat dengan sifat yang 4, saudara. Itu. Kemudian ba. Alif ka ba. Nah, ba-nya ini tabligh, sifat tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Menyampaikan suara, menyampaikan kata, menyampaikan perbuatan. Nah, tidak akan tersampaikan suara, tidak akan tersampaikan kata, tidak tersampaikan perbuatan, harus wajib hukumnya. Suara, kata Allah dan Rasul. Kata Allah dan Rasul. Perbuatan Allah dan Rasul. Itu yang kita lakukan. Itu yang kita sampaikan. Di kita kan tidak. Kalau bersuara, berkata, berbuat kan kadang-kadang semau-maunya kita. Itu makanya terjadi pembohongan, mencaci, memfitnah, macam-macam itu rusak kita karena kita tidak melakukan apa yang semestinya kita lakukan sebagai khalifah tadi. Itu.
Nah, ro itu huruf yang terakhir, alif, ka, ba, ro, itu menunjukkan sifat fatonah. Fatonah itu artinya cerdik lagi bijaksana. Orangnya cerdas. Dan ini tidak bisa kita ciptakan, tidak bisa kita bentuk, tidak bisa kita buat. Dia akan tumbuh sendiri. Setelah kita bisa melaksanakan sifat sidik, amanah, tabligh. Sidik, amanah, tabligh, jika itu sudah bisa kita lakukan, kita amalkan dan kita pegang, fatonah akan muncul sendiri, saudara. Akan terbit sendiri, terpancar dari matanya orang-orang itu. Terpancar dari senyum orang-orang itu. Terpancar dari sikap dan perbuatan serta akhlak orang-orang itu. Nah, inilah kisah daripada Allahu Akbar. Zat, sifat, nama, perbuatan, dan sidik, amanah, tabligh, fatonah. Jadi Allah itu tidak nyata, melainkan dia nyata pada sifatnya. Sifat itu di dalamnya adalah sidik, amanah, tabligh, fatonah. Jika dihimpun dan dirangkum, itulah Rahman, itulah Rahim, itulah kasih sayang. Itulah pangkal dari semua pangkal yang ada di dalam kehidupan ini. Makanya setiap kitab mengandung rahasia. Rahasia kitab terletak di awal surat. Tidak ada yang tahu rahasia itu kecuali orang yang ditunjuki oleh Allah. Muhammad menjadi guru. Nah itu. Setiap kitab mengandung rahasia. Rahasia kitab di awal surat. Surat pertama yang ada pada kitab Quran itu adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya pembuka. Terbuka rahasia Al-Fatihah, maka terbuka rahasia Quran 30 juz. Terbuka rahasia Quran 30 juz, terbukalah rahasia kita. Terbuka rahasia kita, maka terbukalah rahasia Muhammad. Terbuka rahasia Muhammad, maka terbukalah rahasia Allah. Nah, di awalnya itu adalah kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Yang dengan nama Allah itu adalah hamdu. Alif lam itu nama Allah, hamdu nama dia. Alhamdu. Nah itu. Ciri-cirinya dia mempunyai sifat yang 4. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sidik, amanah, tabligh, fatonah disatukan, dihimpun, maka jadilah dia Rahman dan Rahim. Itu kisahnya, saudara. Itu kisahnya. Nah, kembali kita kepada rukun sembahyang 13. Nah, jadi huruf yang 28 itulah alif, lam, lam, ha, alif, ka, ba, ro, disatukan dia menjadi 8, diucapkan dia Allahu Akbar, dinamakan dia dengan nama takbiratul ikram. Takbir itu membesarkan, ikram itu memuliakan. Siapa yang dibesarkan? Siapa yang dimuliakan? Nanti akan ketemu ceritanya pada rukun sembahyang 13 yang lainnya. Akan ketemu. Nah, itu kisah. Nah, jadi seketika kita hendak sholat, kan sudah dijelaskan itu dalam bab niat itu. Kita menata, menyusun posisi, ingatan, rasa, kesadaran kita. Itu adalah processing di mana kita mendirikan pendirian kita di tempat kita berdiri. Namanya tegak berdiri betul. Nah, tegak berdiri betul adalah bagian daripada niat itu sendiri. Karena niat artinya dia menyengaja dengan kesadarannya. Nah, di manakah niat itu dipasang? Nah, tempo hari saya katakan niat itu dipasang antara Allahu dan Akbar. Seketika kita mengangkat Allah, stop. Masukkan niat kita. Apakah sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, atau sholat sunnah? Baru Akbar. Lipat tangan. Semua kita pasti melipat tangan. Ada juga satu mazhab yang tidak pakai lipat tangan. Tapi maknanya tetap.
maknanya tetap. Yang akan kita bahas adalah yang berlipat tangan. Apa itu artinya lipat tangan? Apa itu makna daripada lipat tangan? Kalau secara umum dikatakan, kita waktu itu adalah melakukan perbuatan mati sebelum mati. Nah, itu. Sebagaimana Rasulullah pernah menasihati Abu Bakar dengan ungkapan dari Abu Bakar, matilah kamu sebelum kamu mati. Datangi oleh kamu akhirat sebelum kamu kembali ke akhirat. Bahasanya tinggi, saudara. Nah, prosesnya seperti ini. Nah, di dalam kajian rukun sembahyang 13, dan ini tidak disampaikan oleh orang tua kita, tetapi nalar batin kita, rasa batin kita menyatakan bahwa berlipat tangan itu, pada momen itu terjadi apa yang disebut dengan kesempurnaan hakikat takbiratul ihram. Saat berlipat tangan itulah kejadiannya. Apa itu kesempurnaan takbiratul ihram? Apa dianya? Satu, mi'raj. Itu mi'raj. Mi'raj itu artinya naik martabat. Kan tadi sudah saya ceritakan, kalau kita tadi adalah nur, berubah nama menjadi mukmin, kemudian ditiupkan ke dalam tubuh namanya ruh, terpari maka namanya insan. Nah, mi'raj itu dimintakan kita naik martabat dari insan kembali ke ruh. Artinya tidak lagi terkuasai oleh pengaruh fisik badan dan jasad dengan semua selera-seleranya. Nah, waktu itu kita sudah berada pada makom ruh. Nah, ini yang dimaksud dengan ukhruju anil ajsamikum wa hukmi fatatunani. Nah, itu. Keluarlah kamu daripada batang tubuhmu dan hukumku, kata Allah dan Rasul. Maka pasti kamu akan bertemu dengan aku. Jadi harus keluar dulu kita dari pengaruh tubuh badan jasad ini. Keluar dulu. Artinya dari makom insan kita naik ke makom ruh. Di luar pengaruh tubuh. Nah, sudah itu fatahizumi maqama Ibrahim. Mengambil sebagian makom Ibrahim, kita tegak di situ, rukuk di situ, iktidal di situ, sujud di situ, duduk di situ, dan mengucap kata di situ. Nah, pertahankan kondisi itu. Karena ungkapannya adalah falyabudu rabb hadzal bait. Kau sembah Tuhan di rumah ini, menunjukkan dia kepada Baitullah hakikat. Tapi karena tidak mungkin kita ke Baitullah hakikat, makanya Baitullah hakikat dimudahkan oleh Allah sebagai tandanya adalah Ka'bah yang ada di tengah Masjidil Haram. Itu makanya wa min haitsu kharajta fawali wajhaka satrah. Wa min haitsu ma kuntum fawali wajhaka satrah. Dari mana saja kamu keluar, dimanapun kamu berada, hadapkan wajah batinmu, yaitu ingatan, ke Masjidil Haram. Karena di tengah-tengahnya itu ada tanda Baitullah hakikat, yaitu Ka'bah. Ingat, Ka'bah itu bukan Baitullah loh, tapi tanda Baitullah. Nah, di depannya ada makom Ibrahim. Nah, seketika kita menata situasi, kondisi, rasa kita, ingatan kita, kesadaran kita di situ, itu sudah bernama dengan nama mukmin. Nah, itu. Jadi sudah naik lagi kita dari insan ke ruh, ruh ke mukmin. Nah, diharapkan kita naik lagi kepada makom yang lebih tinggi. Namanya makom nur atau cahaya. Menyatu cahaya kita dan cahaya sejati, yaitu Muhammad. Yang Muhammad itu serta Allah. Itu dikendaki. Nah, itu yang disebut dengan mi'raj. Itu. Kemudian kesempurnaan hakikat takbiratul ihram yang kedua. Itulah ikram. Menyatu rasa diri dalam bentuk cahaya dengan Muhammad sebagai cahaya sejati. Itu ikram. Itu disebut dengan tenggelam dalam lautan kasih sayang dan kecintaan Allah dan Rasulnya. Gitu. Nah,
Dalam kondisi ikram itulah, dalam kondisi penyatuan nur diri kita dengan nur sejati Muhammad itulah, kita melakukan tawakal. Tawakal itu yang ketiga dari kesempurnaan hakikat takbiratul ihram, tawakal. Berserah diri, menyerahkan sesuatu kepada Allah dan Rasul dalam kondisi ritual sholat. Apa yang diserahkan? Yang diserahkan itu adalah rukun sembahyang 13. Yang hari ini kita bicarakan. Mulai dari niat, tegak berdiri betul, takbiratul ihram, membaca Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tahiyat, membaca salat tahiyat, membaca salawat atas Nabi, salam pertama dan tertib. Itu yang dipersembahkan. Itu yang dipersembahkan. Kepada siapa? Kepada Allah dan Rasul. Kalau bahasa sangsekernya kepada hyang. Nah, itu maka dikatakan sembahyang itu. Sama maksudnya. Nah, disingkatlah ini menjadi 4. Yang berbunyi, inna sholati. Nah, sesungguhnya ritualku, pertemuanku, hubunganku. Nah, inna sholati, wanusuki, ibadahku, rasaku, menahanku, perjuanganku, wa mahyaya, hidupku, itu ruh, wa mamati, itu tubuh badan jasad. Hari itu kita persembahkan kepada Allah dan Rasul. Untuk apa? Untuk dibersihkan, untuk diperbaiki, untuk dibenahi. Ini yang dimaksud dengan kalimah wa nazza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihal anhar. Di tempat yang mengalir air di bawahnya, di situ kucabut penyakit hati dalam dada mereka. Jadi semua kita kan punya penyakit hati, saudara. Mulai dari pantang kelintasan, tidak bisa lihat orang hebat, tidak bisa lihat orang kaya, tidak bisa lihat orang berhasil. Masuk kepada pantang kerendahan, mau tinggi saja, mau besar saja, mau hebat sendiri. Sampai ke tingkat pantang kekurangan, udah kaya, udah banyak rezeki, udah banyak uang, masih ngambil uang orang lain. Sampai ke tingkat pantang tersinggung. Dan tidak mau kalah. 4 sifat digabung memunculkan 17 sifat. Pertama, ajib, riya, takabur, iri, dengki, hasud, pinata, makloba, dan sombong. 10. Ditambah 14 muncul 3 sifat. Benci, dendam, dan menghancurkan. Semua kita, semua yang bernama manusia, insan, punya sifat itu. Dan ini yang akan dicabut oleh Allah dan Rasul seketika dia mempersembahkan rukun sembahyang 13. Seketika dia berkata inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Itu yang disebut dengan mencuci, menyesah, kuman-kuman itu disesah supaya rontok dan bersih kembali. Nah, kemudian selesai itu kita pun keluar serta malu. Kenapa malu? Lah ketahuan semua kesalahan, semua kekurangan kita. Tapi tidak apa-apa. Yang namanya kita kan tempat kesalahan. Yang namanya Allah dan Rasul tempat kita mensucikan diri. Jika dia tahu kesalahan kita, tidak apa-apa. Yang penting kita sudah dibersihkan. Nah, pelan-pelan nanti penyakit hati ini pelan-pelan dibersihkan. Dia kurang-kurang, bisa habis. Nah, kalau dia sudah habis tentu tidak merambah kemana-mana. Tetapi kalau tidak dicabut oleh Tuhan, penyakit hati dalam dada, dia akan merambah ke fisik, ke tubuh. Dia akan menjelma seperti yang Allah katakan. Apa kata Allah? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah tambah penyakit itu. Di mana tambahnya? Ada di fisik. Dia jantungan, dia diabetes, dia macam-macam. Semua itu bermula daripada persoalan kerohanian mereka masing-masing. Itu yang disebut dengan dicuci, disesah, disucikan, dibersihkan. Wa nazza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihal anhar. Itu ada pada surat Al-A'raf ayat 43. Nanti dilihat di situ. Nah, itu yang disebut dengan tawakal. Dia mempersembahkan. Jadi tawakal ini tidak akan mungkin terjadi di mana-mana kecuali berada pada posisi kita dalam saat ikram. Ikram pun tidak akan terjadi di mana-mana kecuali seketika kita berada dalam posisi mi'raj atau sholat.
Nah, terakhir adalah munajat. Munajat itu artinya berbisik. Kita berkata dengan Allah. Kita bersuara dengan Allah. Kita berbahasa dengan Allah. Tetapi tidak dalam bentuk suara, tidak dalam bentuk kata, tidak dalam bentuk bahasa. Dalam bentuk rasa. Rasa cahaya. Membaur kepada nur sejati yaitu Muhammad serta Allah. Nah, jadi itu di situ kita tahu bahwa ya kita jangan cerita lidah. Lidah memang sudah ditinggalkan. Jauh-jauh hari sebelum kita mi'raj, lidah memang harus ditinggalkan. Nah, jadi pada waktu itu kita berdialog dengan Tuhan ya tidak menggunakan huruf lagi, kata lagi, tidak. Karena unsur terjadinya huruf dan kata itu adalah lidah. Itu jauh-jauh hari sudah ditinggalkan gitu. Nah, sehingga kita naik kepada makom ruh tadi itu sudah ditinggalkan. Nah, yang ada adalah seketika kita berdialog dengan Allah dan Rasul, itu rasa diri. Nah, dialog dengan rasa itulah disebut dengan munajat. Artinya berbisik. Jadi kalau ada orang mengatakan, wah imamnya itu kurang bagus. Bacaannya tidak fasih, makhraj tajwidnya tidak apa-apa. Sebagusnya imam itu memang fasih, makhraj tajwidnya pas. Tapi ingat, ini baru dalam batas syariat. Pada hakikatnya Allah tidak melihat suara. Allah tidak melihat kata. Allah tidak melihat makhraj dan tajwid. Tapi Allah melihat paham daripada diri itu sendiri. Itu yang disebut dengan munajat. Lah kalau berdoa, menyeru itu masih jauh. Masih ada jarak, masih ada ruang dan waktu. Jauh. Itu menyeru, doa namanya. Tapi kalau sudah menyatu rasa diri kita dengan cahaya sejati, nur sejati Muhammad, maka tidak ada kata doa. Melainkan satu kata, munajat. Itu maksudnya saudara. Nah, inilah kenapa kajian Rukun Sembahyang 13. Inilah kajian orang-orang tua kita dahulu. Yang diajarkan oleh Allah dan Rasul kepada para sahabat. Dan kepada semua para aulia dan ambia. Hingga sampai kepada kita. Nah, jika kita sudah sampai seperti ini pemahaman kita. Apa yang terjadi seketika kita sholat dengan orang-orang yang belum mengerti persoalan ini? Ya tidak apa-apa. Ikuti saja. Siapa yang menjadi imam silakan, kita makmumnya. Jangan sampai terjadi mentang-mentang kita punya pengajian seperti ini, kajian hakikat ini tidak mau berjamaah lagi. Alasannya apa? Kenapa kamu tidak mau berjamaah lagi? Wah, itu imamnya itu nggak ngerti siapa imam, dia kan nggak tahu. Bacaannya nggak jelas kepada siapa dia mempersembahkan kita dan sebagainya. Itu tidak perlu kita bahas. Karena pada hakikatnya sholat itu adalah amal fardiyah. Amal individu-individu. Apapun namanya dia. Mau sholat berjamaah, mau sholat sendiri-sendiri. Tidak ada orang ngurusin kita, kita ngurusin orang. Tidak ada. Jadi lakukanlah sholat berjamaah. Karena itu adalah status sosial kita nyata. Karena itu adalah kontak sosial, komunikasi sosial. Jangan sampai kita tidak bermasyarakat. Keliru kita memahami itu kalau kita sudah punya kaji seperti ini. Tetaplah. Betul saya katakan. Seketika Ibrahim dinyatakan oleh Allah dengan kalimahnya wa izibatala Ibrahim rabbuhu bi kalimati fa'tamahunna. Dan ingatlah seketika Ibrahim kami uji dengan beberapa kalimah. Nah, ini kejadian ini Baitullah dulu ini. Dia sukses. Maka Allah berkata wa ja'iluka imama linnas. Aku jadikan engkau, wahai Ibrahim, imam bagi semua manusia. Artinya, bagian daripada manusia itu ruh, bukan manusianya. Kalau manusia jelas tubuh, badan, jasad. Sejak dari Adam sampai Isa, sampai hari kiamat, imamnya satu adalah Ibrahim. Itu makanya di depan Ka'bah ada makom Ibrahim. Itu sebabnya perintahnya adalah fatakhizu min makomi Ibrahim sholah. Kamu ambil sebagian makom Ibrahim, kamu sholat di situ. Kenapa? Dia imam. Jadi semua imam yang ada di penjuru dunia wajib tahu itu. Wajib mengerti itu. Karena imam yang dieskakan oleh Allah untuk menghadapi Muhammad serta Allah adalah Ibrahim, bukan kita. Nah, oleh karena kita tidak tahu persoalan itu, maka kita sudah menjadi orang yang zalim. Dan juga menzalimi orang lain. Ya logikanya begini.
Kita mau ke Jakarta. Jelas pakai mobil, atau pakai pesawat, atau pakai kapal laut. Seketika kita tanya sama sopir, sama pilot, sama nakhoda, apakah Anda tahu Jakarta itu di mana? Ternyata apa yang dikatakan, kami tidak tahu. Jakarta itu di mana kami tidak tahu. Nah, bagaimana mungkin kita mau naik mobil, naik pesawat, naik kapal laut yang nakhoda, pilot, dan sopirnya tidak tahu mana itu Jakarta. Tidak mau kita. Begitu juga sholat ini. Para imam-imam masjid itu membawa kita kepada Allah. Sedangkan dia tidak mengerti Allah, tidak mengerti Rasul. Tidak tahu siapa imam yang sudah di-SK-kan. Semestinya kita turun. Kita turun dari bahteranya mereka. Tetapi tidak masalah kita tetap menyatu. Karena hakikat sholat itu adalah fardiyah. Individu. Nah, jadi jangan tampakkan itu. Yang penting ingat. Ya Bani Israel, lazkur ni'mati lati an'amtu alaikum. Hei Bani Israel, ingat oleh kamu akan nikmatku. Ingat. Nikmatku. Nikmatku itu siapa? Rasa itu siapa? Itu adalah Rasul. Kenapa diingat Rasul? Karena Rasul itu serta Allah. Ingat. Di dalam sholat itu ingat beliau. Nah, ditunjukkan alamatnya. Seperti dikatakan tadi. Fatahizu min maqami Ibrahimus sholah. Makanya di bawah ayat itu ada kalimat yang berbunyi. Fataku yauma la tajri nafsun an nafsin sai'a. Nah, takutlah kamu kepada suatu hari di mana kamu tidak bisa menolong orang lain tidak bisa menolong kamu. Nah, ini kapan kejadiannya? Wah, itu kejadiannya di akhirat nanti, Pak Ustadz, di pengadilan macam-macam. Itu nyatanya, itu realnya. Tapi sebelum ke sana, kita latihan di dunia dulu. Latihan untuk takut. Di mana kita tidak bisa mengurus orang lain tidak bisa mengurus kita. Momennya kapan? Waktu sholat itu. Waktu kita sedang sholat. Imam tidak bisa ngurus kita, kita tidak bisa ngurus imam. Semuanya adalah sendiri-sendiri, nafsi-nafsi. Makanya dikatakan, Fataku yaumal la tajzi nafsun an nafsin sai'a. Wala yuqbalu minha adlu, wala tanfa'u syafa'atu, wala hum yunsarun. Gitu. Nah, takutlah kamu kepada waktu di mana kamu tidak bisa menolong orang lain. Mau istrimu, mau anakmu, kerabatmu, tidak bisa kamu bantu. Dan kamu tidak tahu persoalan mereka di belakang kamu. Walaupun kamu imam waktu itu. Dan mereka tidak juga bisa bantu kamu. Nah, takutlah kamu kepada hari itu. Itu kejadian waktu sholat, saudara. Waktu itu tidak diterima tebusan. Tidak diterima syafaat. Karena tebusan dan syafaat waktu itu tidak ada. Dan mereka tidak ditolong. Dan mereka tidak ditolong. Artinya dalam sholat itu benar-benar perjuangan murni kita, saudara. Perjuangan murni kita. Tidak ada pertolongan sama sekali waktu itu. Ini yang perlu dilatih. Memang pertolongan pertama adalah Allah menurunkan Rasul. Rasul membawa kitab, mengajarkan semuanya. Selanjutnya kita. Makanya pelajaran agama ini tidak bisa dilecehkan. Tidak bisa dianggap enteng. Tidak bisa dianggap mudah. Memang betul agama agama itu memang berat, tapi jangan diberat-beratkan. Tapi jangan pula agama itu mudah dimudah-mudahkan, tidak boleh. Kapan dia berat, ya berat. Kapan dia mudah, ya mudah. Makanya dikatakan bahwasanya kehidupan beribadah ini, sholat ini adalah kehidupan yang sangat berat. Yang mengatakan itu berat bukan kita, bukan saya, bukan kita semua. Tetapi Allah sendiri mengatakan melalui Rasulnya. Apa bunyinya? Bunyinya adalah wasta'inu bisobri wassalah. Innaha lakabirah ilal lazina khosa'in. Meminta tolonglah kamu dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya meminta tolong dengan sabar dan sholat itu sangat berat. Kecuali bagi mereka yang khusyuk. Nah, itu dia. Jadi kita diperintah minta tolong kepada Allah. Bisa kita minta tolong kepada Allah? Tidak bisa. Harus dengan sabar. Siapa sabar? Orang yang sabar ini siapa? Itulah Muhammad. Minta tolong kepada beliau kita untuk bisa bertemu dengan Allah. Karena beliau adalah wasilah. Tentu kejadian itu di dalam sholat.
Nah, processing ini amat berat. Ini Allah sendiri mengatakan. Rasul sendiri mengucapkan, innahala kabiroh. Sesungguhnya persoalan ini berat. Ilal ladzina khoshi'in. Kecuali bagi mereka yang khusyuk. Siapa mereka yang khusyuk? Jangan dilihat di buku-buku, di catatan-catatan. Nanti banyak terjemahannya, banyak definisinya. Cukup langsung kepada ayat berikutnya, saudara. Apa bunyinya? Allazina yazununa mulaku rabbihim wa anahum ilaihi raji'un. Yaitu, nah, orang khusyuk itu adalah orang yang punya persangka bahwa di dalam ritualnya itu dia bertemu dengan Tuhannya. Nah, disinilah terjadinya ihsan itu. Engkau menyembah Allah seakan engkau bisa melihat dia. Kalau jika kamu tidak yakin bisa melihat dia, yakinlah bahwa dia melihat kamu. Nah, itu ihsan. Kejadiannya di situ. Nah, dia mempunyai persangkaan kepada Tuhannya. Bahwa dia bisa melihat Tuhannya. Kalau tidak, Tuhannya pasti melihat dia. Nah, itu. Nah, di tempat itulah mereka kembali kepada Tuhan. Ini yang disebut dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami datang daripada Allah, akan kembali kepada Allah. Kapan? Bukan nanti setelah mati. Sebelum mati kita kembali, saudara. Sebelum mati. Jangan sesudah mati, nanggung kita. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah. Ya Abu Bakar, antamutu qabla maut. Wahai Abu Bakar, matilah kamu sebelum mati. Sholat inilah maksudnya, saudara. Nah, inilah maka kenapa seberat apapun materi, saya berusaha menyampaikan ini dengan ikhlas, saudara. Tidak ada harapan apa-apa. Ini video-video saya ini pernah diusulkan oleh kawan-kawan, bikinlah itu video, nanti ada uangnya. Saya tidak peduli itu. Saya tidak mau jadi YouTuber, tidak mau saya. Biarlah saya jadi pendakwah, mubalih yang menyampaikan apa yang Allah dan Rasul menyampaikannya. Semoga diri saya selamat, keluarga saya selamat, kaum kerabat saya selamat, dan kita semua selamat. Bisa bertemu dengan Tuhan dalam sholat. Itu harapan saya. Tidak ada saya terpikirkan. Jadi YouTuber dapat uang banyak. Tidak ada. Itu urusan Tuhan kepada saya itu. Nah, ini saudara. Nah, itulah saja materi daripada takbiratul ihram tadi. Jadi rukun Islam 13 itu, 1. Niat, 2. Tegak berdiri betul, 3. Takbiratul ihram. Jangan diangkat takbiratul ihram ini sebelum semuanya selesai. Sudah berada di tempat itu, mantap, sebelum nyata kiblat di hadapan kita. Jangan diangkat takbir. Kiblat itu orang yang kita hadapi. Siapa? Rasul. Bertemu Rasul sama artinya bertemu dengan Allah. Tapi tidak mungkin ketemu Rasul. Ka'bah saja kita lihat, cukuplah. Kenapa? Yang diharapkan Allah di sini adalah rasa kita, persangkaan kita, keyakinan kita cukup. Tapi keyakinan yang didasarkan oleh pengetahuan yang Allah dan Rasul ajarkan pada kajian rukun sembahyang 13 yang beliau sampaikan kepada kita. Demikian saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan tanah air. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita bertemu pada sesi berikutnya, yaitu kajian yang membahas tentang Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah. Baik, terima kasih. Saya tutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.